Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa kasih karunia Allah itu adalah begitu berlimpah-limpah, yang disebut sebagai kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada kita. Saudara, mari kita merenungkan akan kasih karunia itu. Saudara pasti kagum akan kebaikan Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, kita percaya bahwa sekali kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita pasti selamat. Saudara, bukan itu saja. Kita yang telah diselamatkan Tuhan, maka kita sebenarnya sudah selamat. Saudara, namun tahukah saudara bahwa semua itu bukan tanpa kasih karunia dari Tuhan kepada kita? Setiap jengkal hidup kita sebagai orang percaya, itu dilalui dengan kasih karunia Tuhan. Agar kita tetap sebagai orang yang telah diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata begini, "Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku." Oh, itu berarti bahwa hidup kita yang kita lalui ini ada di dalam genggaman tangan Bapa. Tidak ada sejengkal dalam hidup kita yang tidak di dalam genggaman tangan Bapa. Saudara, itulah kasih karunia yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita akan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sedemikian ini dengan hidup tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32 sampai 38. "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalanku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca adalah perkataan terakhir dari Rasul Paulus di dalam perpisahannya dengan penatua-penatua dari kota Efesus. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka kita dapat mengatakan bahwa Paulus mengakui bahwa ia bukan segala-galanya yang sanggup menjaga terus jemaat di kota Efesus. Ia menyadarkan para penatua Efesus bahwa mereka harus belajar berjalan bersama dengan Tuhan dan belajar sebagai penata layan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Tuhan dan firman kasih karunia-Nya berkuasa membangun kehidupan kita sebagai orang percaya dan memelihara kita sampai kepada hidup yang kekal. Dan itulah anugerah Tuhan yang lengkap dan sepenuhnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Saudara, bukankah bagian ini sangat indah dari firman Tuhan? Saudara-saudara, hidup kita bukan bergantung kepada siapapun manusia. Tetapi hidup kita sebagai orang percaya bergantung kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus dengan kalimat ini ingin memberitahukan bahwa gereja Tuhan tidak boleh bergantung kepada manusia. Bahkan manusia itu adalah seorang rasul, seperti Rasul Paulus.
tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Disitulah Rasul Paulus berkata, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi dan kepada firman kasih karunia-Nya. Saudara menyerahkan kamu kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya itu, saudara-saudara, adalah satu paket. Karena saudara, firman itu tidak pernah terpisah dari Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah terpisah dari firman. Tuhan kita Tuhan yang berfirman. Dan firman itu ada pada diri Tuhan itu sendiri. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara engkau dan saya? Saudara, Tuhan memakai firman-Nya itu. Saudara, firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri yang memelihara kita. Saudara, Alkitab berkata begini, firman itu Tuhan itu sendiri berkuasa. Saudara jangan lupa, firman Tuhan itu berkuasa sama dengan kuasa Tuhan. Kalau engkau tidak membaca firman, engkau tidak mengalami kuasa firman, itulah kuasa Tuhan. Kuasa untuk apa? Saudara, kuasa untuk membangun kamu. Saudara, Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, pertama-tama firman itu membangun imanmu dan imanku. Disitulah saudara-saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan, kenakanlah perisai iman supaya kamu dapat memadamkan panah api daripada si iblis. Saudara, firman Tuhan berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah si jahat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan dia sanggup dengan firman-Nya membangun imanmu. Saudara, ketika firman itu membangun imanmu, dia sedang membangun hidupmu. Karena kita berkata iman itu adalah iman yang hidup. Artinya, kalau saudara memiliki iman itu, maka iman itu akan nyata dalam pekerjaan, perbuatan, sikap dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan sesungguhnya itu hampa. Kalau saudara dan saya punya iman yang sungguh, itu akan nyata dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya dalam kuasa firman, kuasa Tuhan, dibangun hidupmu, dibangun imanmu, maka hidupmu pun berubah. Saudara, bukan itu saja firman Tuhan berkata, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara, engkau percaya Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Tetapi itu bukan sifatnya statik, tapi sifatnya dinamis. Bagaimana Tuhan tiap-tiap hari dalam perjalanan hidup kita, dia memelihara keselamatan kita. Oleh apa? Oleh firman-Nya. Oleh kuasa firman-Nya. Sampai pada akhirnya, saudara, kita menerima keselamatan itu secara sempurna di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau dan saya menyadari hal ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti berjalan bersama engkau dan saya. Tetapi kita harus memiliki sikap hati. Mau berjalan bersama Tuhan. Yaitu dengan selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita dapat bekerja untuk memenuhi kehidupan kita atau kebutuhan kita. Saudara, itu adalah salah satu kasih karunia Tuhan bagi kita. Agar kita juga dapat membantu kebutuhan orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, hendaklah membuka mata rohani kita. Apa itu bekerja? Apa itu mencari nafkah? Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa bekerja mencari nafkah supaya engkau dan saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberikan berkat bagimu, maksud Tuhan adalah engkau diperlengkapi supaya engkau bisa berfungsi. Jikalau Tuhan tidak menyediakan berkat bagi engkau dan saya, engkau tidak pernah bisa berfungsi menjadi berkat bagi orang lain.
Oleh karena itu saudara, ketika kita bersama-sama mencari nafkah, bekerja, mendapatkan berkat Tuhan. Saudara jangan lupa, itu bukan untuk diri kita sendiri. Ada bagian untuk kepentingan kita. Tapi ada bagian untuk orang-orang yang lemah. Itu yang Rasul Paulus katakan, aku memberikan contoh kepada kamu. Saudara, sebetulnya Rasul Paulus ketika berkata, aku memberikan contoh kepada kamu. Sebetulnya Rasul Paulus mencontoh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi untuk kepentingan kita orang-orang lemah. Kepentingan kita orang-orang berdosa. Kepentingan kita orang-orang durhaka. Saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan kita emas dan perak. Tetapi yang dia berikan adalah nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita berkata, saya tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saudara, salah satunya adalah ketika Tuhan memberkati engkau. Engkau bisa bekerja mencari nafkah. Saudara, tidak menyia-nyiakan adalah engkau dan saya melihat berkat Tuhan sebagai sebuah titipan. Supaya engkau dan saya boleh melayani orang lain. Boleh berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Sehingga orang lain melihat akan kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah. Saudara, mari lihatlah kemampuan engkau dan saya bisa bekerja mencari nafkah sebagai bagian berkat Tuhan untuk kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi kami disadarkan firman Tuhan dan kami bisa memaknai hidup kami sebagaimana seharusnya. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami tidak pernah menyesal kalau kami mengenal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.